Nama saya Waintan, NIM 2325116148, Program Studi PGSDE 2023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bulawarman. Di sini saya akan membahas mengenai peristiwa Wasior Papua pada tahun 2001 dan 2002. Yang saya hormati Bapak Muklis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Langsung saja ke materi. Latar belakang. Papua merupakan sebuah daerah yang berada di wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua bergabung dengan NKRI pada tanggal 19 November 1969 sesuai hasil dari peperah dari warga Papua. Peperah juga sekaligus menjadi pengakuan atas masuknya Papua sebagai wilayah dari negara Indonesia yang diakui PBB. Selanjutnya, Papua telah menjadi sebuah daerah otonomi yang sah bagi Indonesia pada tahun 1969 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan daerah otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonomi di Provinsi Irian Barat. Undang-Undang Nomor 12 1969. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Apa latar belakang yang terjadi peristiwa Wasior tahun 2001-2002? Yang kedua, bagaimana kronologi dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi? Yang ketiga, bagaimana respon pemerintah dan lembaga HAM? Yang keempat itu, apa upaya menyelesaikan dan tantangan penegakan keadilan? Poin A, latar belakang peristiwa. Papua, wilayah paling timur Indonesia, merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi dihuni oleh masyarakat yang justru mengalami kemiskinan, keterisolasian, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan publik dasar. Ketimpangan yang mencolok ini telah menciptakan ketegangan antara masyarakat Papua dengan negara selama puluhan tahun. Kecemburuan sosial dan rasa tidak adil menjadi akar dari banyak konflik di wilayah ini. Termaksud yang terjadi di Wasior, Kabupaten Tolkodoma, Papua Barat. Salah satu sumber utama ketegangan adalah masalah penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam. Sejak Orde Baru, banyak izin konsesi hutan dan tambang diberikan kepada perusahaan besar yang berasal dari luar Papua tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik tanah ulayat. Dalam konteks Wasior, kehadiran perusahaan kayu seperti PT Dharma, Mukti Persada, dan Civivatika Papua Perkasa atau VPP telah memicu protes warga karena dianggap melanggar hak adat dan merusak lingkungan. Ketika aspirasi masyarakat tidak direspon secara adil, muncul frustasi sosial yang kemudian meledak dalam bentuk perlawanan. Kondisi tersebut diperburuk oleh pendekatan keamanan negara yang kecenderung militeristik. Negara memandang wilayah Papua dengan wilayah yang rawan diintegrasi dan separatisme. Akibatnya, pendekatan pembangunan dan keamanan lebih didominasi oleh aparat militer dan kepolisian, bukan pendekatan kesejahteraan dan dialog budaya. Ketika masyarakat menuntut haknya, seringkali mereka dianggap sebagai ancaman negara. Masyarakat Papua juga mengalami stigmatisasi sebagai pelaku kekerasan padahal dalam banyak kasus mereka adalah korban dari struktur yang timpang, penegakan hukum yang diskriminatif, serta dominasi militer dalam kehidupan sipil membuat banyak warga merasa tidak memiliki tempat dalam sistem hukum dan pemerintah Indonesia. Setelah memahami latar belakang peristiwa Wasior, penting bagi kita untuk melihat bahwa masalah di Papua tidak bisa disederhanakan hanya sebagai gangguan keamanan atau ketidak separatis. Justru ada akar permasalahan yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Pelanggaran HAM di daerah seperti Wasior tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari pola struktural yang melibatkan ketimpangan sosial,
ekonomi, serta pendekatan keamanan yang dominan. Poin B, kronologi kejadian dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. Tragedi Wasior terjadi pada 13 Juni tahun 2001. Saat itu terduga aparat Korps Brimob melakukan penyerbuan kepada warga sipil di desa Wondiboi, Wasior, Manokwari, dan Papua. Dikutip dari BBC Indonesia, laporan kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan perusahaan kayu PT VPP dianggap warga mengingkari kesepakatan yang dibuat untuk masyarakat. Masyarakat langsung mengekspresikan tuntutan mereka dengan menahan speedboat milik perusahaan sebagai jaminan setelah memberikan toleransi sekian waktu lamanya. Setelah itu terjadi pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam peristiwa Wasior pada tahun 2001-2002, yaitu 1. Pembunuhan sewenang-wenang. Pembunuhan sewenang-wenang adalah tindakan aparat keamanan membunuh warga sipil tanpa melalui proses hukum yang sah. Ini melanggar hak atas hidup yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Contoh nyata itu seperti 4 warga sipil, yaitu Daud Yomaki, Felix Urban, Henok Marani, dan Guntur Sebaring dibunuh saat operasi pengejaran. Mereka tidak pernah diadili di pengadilan, melainkan langsung dihilangkan nyawanya oleh aparat di lapangan. Yang kedua itu penyiksaan. Penyiksaan adalah perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan untuk menghukum, memaksa pengakuan, atau menuntut atau menakut-nakuti. Ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak atas perlakuan manusiawi dalam penahanan. Contohnya itu sebanyak 39 warga mengalami penyiksaan saat ditangkap atau diintegrasi, bentuk termasuk pemukulan, ditendang, dicambuk, hingga ditahan dalam kondisi tidak layak. Penyiksaan ini menyebabkan trauma fisik dan mental yang mendalam. Kalau yang keempat itu penghilangan paksa. Penghilangan paksa terjadi ketika seorang ditangkap dan dibawa aparat tanpa prosedur hukum yang jelas, kemudian tidak diketahui keberadaannya hingga hari ini. Contohnya itu 5 orang warga hilang setelah ditangkap aparat. Mereka dibawa saat surat penahanan resmi dan keluarganya tidak pernah mendapat kabar. Ini merupakan bentuk pelanggaran serius karena negara gagal menjamin perlindungan hukum. Yang keempat itu penghilangan secara paksa. Warga sipil terpaksa meninggalkan tempat tinggal karena situasi yang tidak aman akibat operasi militer. Hal ini berdampak pada hilangnya akses terhadap hak dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Contohnya itu banyak warga desa di Wasior melarikan diri ke hutan karena takut akan kekerasan aparat. Mereka kehilangan rumah, akses pangan, sekolah, dan layanan kesehatan. Anak-anak dan lansia pun turut menjadi korban dari kondisi ini. Yang kelima itu teror dan perampasan hak milik. Tindakan aparat yang merampas harta benda warga, membakar rumah, melakukan intimidasi, menciptakan suasana teror di masyarakat. Contohnya itu aparat melakukan sweeping bersenjata ke rumah warga, membakar rumah, mengambil barang pribadi, dan merusak harta benda seperti alat kerja dan hewan ternak. Ini merupakan ketakutan luar biasa dan menyebabkan kerugian besar bagi warga sipil. Dari kelima bentuk pelanggaran ini menunjukkan bahwa peristiwa Wasior bukan hanya benturan antar kelompok, tapi merupakan bentuk pelanggaran HAM berat yang sistematis. Contoh nyata tersebut mencerminkan bagaimana aparat negara gagal melindungi rakyatnya dan malah menjadi pelaku kekerasan. Poin C, bagaimana respon pemerintah dan lembaga HAM? Pada prinsipnya, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Junto
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus, dalam rangka penegakan hukum bagi kasus pelanggaran HAM telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, secara hukum sudah tidak ada lagi dalil yang dapat dilakukan bagi negara melalui pemerintah untuk mengabaikan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara yang menjadi korban pelanggaran HAM berat. Dalam rangka menjalankan komitmen di atas, secara khusus telah diatur dalam ketentuan pemerintah provinsi dan pendudukan provinsi Papua wajib menegakkan kemajuan, perlindungan, dan menghormati hak asasi manusia di Provinsi Papua. Untuk melaksanakannya, pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada bab ke-12 pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus sebagai Provinsi Papua. Berkaitan dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia, telah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dapat dijadikan rujukan untuk pembentukan pengadilan HAM di Papua. Namun, sampai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus sebagai Provinsi Papua akan berakhir di negara melalui pemerintah belum mampu membentuk pengadilan HAM di Papua. Kasus Wasior berdarah 13 Juni tahun 2001 merupakan pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian hukum yang adil. Negara melalui pemerintah gagal memenuhi hak atas keadilan bagi para korban meskipun sudah ada dua undang-undang yang seharusnya dijadikan dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dua jenis pelanggaran HAM dalam kasus Wasior berdarah, yaitu satu pelanggaran HAM berat secara langsung pada tahun 2001. Ini adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi pada saat peristiwa kekerasan berlangsung di Wasior termasuk satu, penyiksaan terhadap warga sipil. Yang kedua itu pembunuhan sewenang-wenang. Yang ketiga penghilangan paksa. Tiga pengungsian paksa. Kelima itu perampasan hak milik. Contohnya itu seorang warga bernama Dat Yomaki dibunuh tanpa proses hukum. Sekitar 39 orang disiksa dan 5 orang lainnya hilang secara paksa. Ini adalah bentuk bukti nyata pelanggaran hak atas hidup dan perlakuan manusiawi. Yang kedua itu pelanggaran HAM oleh negara karena kelalaian selama 20 tahun. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM lanjutan karena selama lebih dari 2 dekade negara tidak memberikan penyelesaian hukum kepada korban. Ini disebut sebagai pelanggaran HAM karena pengabaian sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Contohnya itu selama 20 tahun keluarga korban tidak pernah mendapatkan kejelasan hukum. Mereka menunjukkan pembentukan pengadilan HAM tapi tidak pernah terjadi. Ini menunjukkan bahwa negara melanggar hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Mengapa ini masalah serius? Ya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengamanatkan bahwa kasus pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui pengadilan HAM. Namun hingga kini tidak ada satupun pengadilan HAM yang dibentuk untuk Papua termasuk kasus Wasior. Ini menunjukkan kurangnya komitmen negara terhadap penegakan hukum dan HAM serta bertentangan dengan semangat otonomi khusus Papua yang dijadikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tuntutan yang sangat penting dari organisasi sipil Papua. 1. Presiden Rakyat Indonesia. 1. Presiden
Republik Indonesia segera membentuk pengadilan HAM untuk kasus sosial. 2. Mahkamah Agung bertanggung jawab turut membentuk lembaga peradilan HAM. Yang ketiga, Jaksa Agung segera menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM sebagai penyelidikan resmi. Yang kelima, DPR RI dan DPR Papua harus menegakkan pemerintah pusat agar menjalankan amanat hukum. Poin D, upaya menyelesaikan. 1. Penyelidikan oleh Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengambil peran aktif dalam menyelidiki kasus wasior melalui tim khusus yang dikenal dengan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM KPP atau HAM. Komnas HAM melakukan investigasi lapangan, wawancara dengan saksi dan korban, serta mengumpulkan dokumen dan bukti. Hasil dari penyelidikan tersebut menyimpulkan bahwa telah terjadi indikasi kuat pelanggaran HAM berat, terutama dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Laporan resmi hasil penyelidikan ini kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada tahun 2004 sebagaimana langkah awal untuk memulai proses hukum melalui jalur pengadilan. Namun hingga kini laporan tersebut belum ditindaklanjuti secara serius oleh Kejaksaan Agung. Hal ini menunjukkan adanya kehambatan struktural dalam sistem hukum nasional dalam merespon temuan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM berat. 2. Rekomendasi pembentukan pengadilan HAM atau ad hoc. Berdasarkan hasil penyelidikan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM merekomendasikan agar kasus wasior disidang di Pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum pembentukan Pengadilan HAM permanen. Namun hingga saat ini tidak ada langkah konkret dari pemerintah atau DPR untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc guna menyidikan kasus wasior. Padahal tanpa pengadilan tersebut, para pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan secara formal, ketidakmauan politik atau political will, dan tarik-menarik kepentingan antara lembaga negara menjadi penghambat utama pembentuk pengadilan ini. 3. Pendekatan non-yudisial oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun berakhir menyatakan komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk rekonsiliasi, mengungkapkan kebenaran dan pemulihan hak korban, termasuk rehabilitasi dan kompensasi. Namun implementasi pendekatan ini dinilai tidak berjalan secara transparan dan partisipasi banyak pihak termasuk kelompok korban dan organisasi masyarakat sipil mengkritik bahwa proses tersebut tidak melibatkan korban secara langsung, tidak mengakui secara penuh tanggung jawab negara, dan tidak menghasilkan bentuk keadilan yang dapat dirasakan oleh para penyintas. Akibat pendekatan ini dianggap hanya simbolik dan tidak menyentuh akar permasalahan atau rasa keadilan yang diharapkan korban. Yang keempat itu pemantauan oleh lembaga swadaya masyarakat LSM. Peran penting dalam upaya penegakan keadilan bagi kasus wasior juga dimainkan oleh lembaga swadaya masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa LSM seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Lanjut, melalui laporan, dokumentasi, dan advokasi, LSM berperan penting dalam menjaga agar kasus ini tidak terlupakan oleh publik dan tetap menjadi perhatian internasional. Namun, mereka pun menghadap tantangan besar termasuk akses tersebut ke wilayah Papua, resistensi dan aparat keamanan, serta minimnya dukungan politik dari negara. Tantangan penegakan keadilan.
Satu, tidak ada tindakan lanjut hukum dari Kejaksaan Agung meski Komnas HAM sudah menyerahkan berkas penyelidikan. Kejaksaan Agung tidak pernah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Dua, budaya impunitas. Pejabat atau aparat keamanan yang terlibat dalam pelanggaran HAM seringkali tidak tersentuh hukum. Mereka bahkan tetap menjabat atau naik pangkat yang memperkuat kesan bahwa pelanggaran HAM tidak akan dihukum. Tiga, pendekatan keamanan yang dominan. Negara cenderung menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan militer dan keamanan, bukan dengan pendekatan hukum dialog antara pemulihan dan hak. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kesimpulannya yaitu peristiwa Wasir yang terjadi pada tahun 2001-2002 merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat di Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Peristiwa ini bukan hanya mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak dasar warga sipil, tetapi juga menunjukkan adanya pola kekerasan sistematis oleh aparat negara dalam menangani konflik sosial. Pelanggaran seperti pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, hingga pengungsian massa terjadi selama operasi keamanan berlangsung. Meskipun Komnas HAM terjadi selama operasi berlangsung telah menyatakan bahwa kasus ini memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, proses penegakan hukum hingga kini masih stagnan. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.